Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Gabriela Trijanuarti dengan NIM 2020-520050 akan mempresentasikan tentang SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Berikutnya ada keunggulan SIG. Pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Tiga, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan dipresentasikan. Keempat, menjadi produk yang menjadi nilai tambah. Kelima, kemampuan menukar data geospasial. Keenam, penghematan waktu dan biaya. Ketujuh, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Beberapa aplikasi dalam SIG. Pertama yaitu ada perusahaan yang mencakupi berupa PDAM, PLN, Telkom, dan Gas. Kedua, ada transportasi antar kota yang mencakupi yaitu PJKA, penerbangan, kapal laut, bus dan travel. Ketiga yaitu sumber daya alam mencakupi perusahaan tambang, pertanian, pesisir dan laut, serta lingkungan. Berikut ada dunia nyata dan SIG. Dunia nyata dan SIG. Dalam banyak hal, SIG menyajikan pandangan atau persepsi terhadap dunia nyata atau real world. Untuk menghasilkan persepsi ini, dilibatkan proses-proses yang jarang sekali bersifat langsung dan mudah dipahami seketika. Karena dunia nyata atau realitas bersifat tidak teratur atau irregular, kompleks, dan secara bertahap mengalami perubahan yang tidak mudah diprediksi. Dengan demikian, persepsi dari dunia nyata akan sangat bergantung pada si pengamat atau bersifat subjektif. Lebih jauh lagi, dunia nyata dapat dideskripsikan dengan menggunakan fenomena-fenomena yang berbeda dan tidak terbatas, mulai dari partikel-partikel atomik hingga berdimensi lautan dan benua sekalipun. Dunia nyata hanya dapat dideskripsikan di dalam pengertian model-model yang membatasi konsep-konsep dan prosedur yang diperlukan untuk mentranslasikan pengamatan-pengamatan ke dalam data yang dimengerti dan dibutuhkan di dalam SIG. Data spasial SIG. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Data spasial dan informasi turunannya digunakan untuk menentukan posisi dari identifikasi suatu elemen di permukaan bumi. Data spasial. Yang pertama, ada citra satelit. Data ini menggunakan satelit sebagai wahananya. Satelit tersebut menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi. Selanjutnya ada peta analog. Analog merupakan bentuk tradisional dari data spasial, di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. Berikutnya ada foto udara. Foto udara ini merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial selain dari citra satelit. Perbedaannya dengan citra satelit adalah hanya pada wahana dan cakupan wilayahnya. Berikut ada data tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Berikutnya lagi ada data survei. Data ini dihasilkan dari hasil survei atau pengamatan di lapangan. Data penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Banyak pakar memberi batasan penginderaan jauh hanya mencakup pemanfaatan gelombang elektromagnetik saja. Sedangkan penginderaan yang memanfaatkan sifat fisik bumi seperti kemagnetan, gaya berat, dan seismik tidak termasuk dalam klasifikasi ini. Namun sebagian pakar memasukkan pengukuran sifat fisik bumi ke dalam lingkungan penginderaan jauh. Prinsip dasar penginderaan jauh, yang pertama ada komponen dasar, kedua ada teknologi penginderaan jauh, ketiga
sistem penginderaan jauh. Keempat, data penginderaan jauh. Kelima, pemrosesan data. Dan yang terakhir ada interaksi energi. Dasar penginderaan jauh. Komponen-komponen dalam sistem ini bekerja sama untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek. Komponen dasar tersebut mencakupi yang pertama, ada target, kedua sumber energi, ketiga alur transmisi, dan yang terakhir adalah sensor. Atas data SIG, yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah kebalikan dari kesalahan atau error. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa akurasi sama dengan kualitas, padahal kenyataannya akurasi merupakan salah satu unsur atau komponen dari kualitas. Kedua, ada resolusi. Resolusi mengacu pada tingkat ketelitian yang dapat dibedakan dalam ruang, waktu, dan tema. Ketiga, yaitu ada konsistensi. Konsistensi mengacu kepada adanya perbedaan semu dalam basis data. Dan yang keempat, lengkap. Lengkap mengacu kepada tidak adanya error yang diabadikan di dalam suatu basis data. Pengembangan SIG. SIG umumnya memiliki kemampuan jauh yang melebihi kebutuhan komunikasi penggunanya, khususnya dalam aplikasi teknik komersial. Masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara kemampuan perangkat lunak dengan kebutuhan pada penggunanya. Pengembangan sistem SIG memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, kegagalan sistem sedapat mungkin harus dihindari. Kegagalan pada SIG cukup kompleks. Seringkali sistem ini melibatkan ribuan langkah komputasi di dalam satu sesi. Maka kesalahan sekecil apapun akan memiliki pengaruh akumulatif yang pada akhirnya menjadi besar. Yang terakhir yaitu ada komponen perancang SIG. Komponen perancang SIG terbagi menjadi dua. Yang pertama, perancangan perangkat lunak SIG, dan yang terakhir, perancangan sistem SIG. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.